Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas, Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asli Bekan, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang berada di alam kubur, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita, juga guru-guru kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kekasihnya Allah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita ataupun jamaah kita ataupun murid kita ataupun guru kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan salawat yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Kita doakan pula anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita yang sedang dalam keadaan mencari ilmu agama di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam. Kita doakan semoga mereka dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan anak-anak yang saleh salihah,
yang berakhlak mulia berguna terutama bagi agama dan bagi umat manusia. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini termasuk salah seorang sahabat yang sangat amat dekat kepada Rasulullah. Dan beliau Anas bin Malik ini pernah berkhidmah, pernah mengabdikan dirinya kepada Rasulullah, di rumah Rasulullah, menjadi pelayan Rasulullah selama kurang lebih 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini tahu persis tentang keseharian Rasulullah, akhlaknya seperti apa, bagaimana ibadahnya, beliau tahu persis. Karena beliau
melayani Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya bermula Anas bin Malik qala itu telah berkata, kata Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, qala Allah taala, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Wa ya bani Adam law balagat junubuka ananis samai summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya bani Adam law ataitani bikirabil ardi khotoya summa laqitani la tusriku bi syai'a la ataituka bikirabiha maghfiratan. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Berarti ini hadisnya dinamakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kata Allah, ya bani Adam, hei anak Adam, yakni manusia. Seluruh manusia ini anak Adam disebutnya. Artinya keturunan Nabi Adam. Karena Nabi Adam ini adalah merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di dalam surga, yang lalu kemudian Nabi Adam beserta istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke alam dunia. Kemudian berkembang biaklah menjadi manusia-manusia keturunan Nabi Adam, termasuk kita di dalamnya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, yakni manusia, innaka ma da'awtani wa rajautani, sesungguhnya engkau, selagi engkau masih mau berdoa kepadaku, kata Allah, dan selagi engkau masih mengharapkan rahmatku, kata Allah, ghafartu laka, maka niscaya aku akan mengampunimu, maka minka wala ubali. Apapun dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah. Aku akan mengampunimu selama engkau masih mau berdoa kepadaku, selama engkau masih mengharapkan rahmatku. Maka oleh karenanya kita sebagai hamba-hamba Allah jangan pernah meninggalkan untuk berdoa kepada Allah. Jangan pernah meninggalkan untuk selalu berharap akan rahmat Allah, untuk selalu memohon ampunan kepada Allah. Karena Allah sangat amat suka ketika melihat hambanya, di mana hambanya ini di dalam hatinya masih mau mengharapkan rahmat Allah, masih mengharapkan ampunan Allah, dan selalu mau berdoa kepada Allah. Allah sangat suka ketika melihat hambanya sedang berdoa kepada Allah, sedang bermunajat kepada Allah. Maka dikala hamba Allah sedang berdoa kepada Allah, saat itu Allah memandang si hamba tersebut dengan penuh kasih sayang, dengan penuh ampunan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Allah sangat amat membenci kepada hamba-hambanya yang tidak mau berdoa kepada Allah, kepada hamba-hambanya yang di dalam hatinya tidak mengharapkan rahmat Allah, tidak mengharapkan kasih sayang Allah. Siapapun hamba-hamba Allah yang tidak pernah mau berdoa kepada Allah dan di dalam hatinya tidak ada harapan terhadap rahmat Allah, maka ia dikatakan sebagai orang yang sombong, menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah berfirman,
barang siapa yang menyombongkan diri dan ia tidak mau berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhirin, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam neraka jahanam. Jadi kalau kita tidak mau berdoa kepada Allah, ini menunjukkan bahwa kita bersikap sombong kepada Allah. Dan Allah sangat amat tidak suka melihat manusia-manusia yang sombong. Bahkan Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannatal mustakbirun. La yadkhulu, tidak akan masuk al jannata ke dalam surga. Sopo al mustakbirun, orang-orang yang menyombongkan diri. Salah satu di antara implementasi bukti sebagai manifestasi dari sikap sombong kita kepada Allah adalah di antaranya kita tidak pernah mau berdoa kepada Allah. Seakan-akan kita enggak butuh Allah. Para jamaah, diterangkan di dalam kitab Tanzul Qaul terdapat sebuah hadis bahwa baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, tarku doa maksiat. Meninggalkan doa itu adalah perbuatan maksiat. Karena berdoa kepada Allah diperintah oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Ur'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan memperkenankan bagimu doamu. Jadi kalau kita berdoa, berarti kita melaksanakan perintah Allah. Kalau kita sama sekali tidak mau berdoa, terutama selesai sholat 5 waktu, maka itu berarti kita tidak melaksanakan perintah Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kepada Allah terlepas dari apakah doa kita diijabah ataupun tidak diijabah, umpama tetap yang namanya berdoa itu ibadah. Bahkan kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu tulang sumsumnya ibadah. Bahkan dalam hadis riwayat yang lainnya Rasulullah juga bersabda, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Kekuatan doa tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan apapun yang ada di alam dunia ini. Kenapa? Karena di dalam doa ada kekuatan Allah. Kalau doa kita diijabah, berarti itu yang berperan Allah. Kita hanya memohon, tapi yang berperan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita masih suka berdoa kepada Allah, terutama setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, walaupun umpama kita mau buru-buru oleh karena mau berangkat tugas, mau berangkat dinas, mau bekerja, tapi yang namanya selesai sholat fardu 5 waktu, kalau umpama kita enggak bisa wiridan, minimal paling tidak berdoa, jangan sampai enggak. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang sombong kepada Allah. Kalau umpama ada yang orang mengatakan, kan sholat itu doa, ngapain habis sholat berdoa lagi? Kan sholat itu sendiri doa. Nah, pengertian sholat itu doa adalah pengertian sholat menurut bahasa, bukan menurut hukum syar'i. Nah, ketika ada orang menerapkan pengertian sholat menurut bahasa adalah doa, lalu atas dasar ini selesai sholat ia tidak mau berdoa, itu salah kaprah. Yang harus diterapkan bukan pengertian sholat menurut bahasa, tapi pengertian sholat menurut hukum syar'i. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan pengertian sholat menurut bahasa adalah doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa adalah doa, karena di dalam sholat ada doa. Tapi tidak setiap berdoa
bisa disebut sholat menurut hukum syar'i. Karena pengertian sholat menurut istilah hukum syar'i bukan doa. Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Sholat itu adalah bacaan-bacaan, perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang dibuka dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nah, itu pengertian sholat menurut hukum syar'i. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa setiap selesai sholat 5 waktu itu termasuk bagian daripada sunnah-sunnahnya sholat. Jadi sunnah-sunnahnya sholat yang sunnah dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat adalah 1 adzan, 2 iqamah. Itu masih satu paket dengan sholatnya. Walaupun kita sholat tanpa diawali adzan, tanpa diawali iqamah, la basa, nggak apa-apa. Tapi kita nggak mengerjakan kesunahan sholat yang sunnah dikerjakan sebelum sholat dilakukan. Kemudian ada kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Kesunahan-kesunahan di dalam sholat terbagi 2, ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Sunnah hayat ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Demikian pula sunnah ab'ad ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Nah, apabila seluruh kesunahan-kesunahan sholat yang ada di dalam sholat baik hayat maupun ab'ad dikerjakan, itu bisa menyempurnakan sholat yang kita lakukan. Dan yang ketiga, ada kesunahan-kesunahan sholat yang sunnah dikerjakan setelah kita selesai mengerjakan sholat, seperti berzikir atau wiridan atau berdoa. Itu masih satu paket dengan sholat. Sehingga apabila itu semuanya dikerjakan, baik kesunahan-kesunahan sholat yang sunnah dikerjakan sebelum kita mengerjakan sholat fardu, maupun kesunahan-kesunahan sholat yang ada di dalam sholat, dan ataupun kesunahan-kesunahan sholat yang sunnah dikerjakan setelah kita selesai mengerjakan sholat, apabila semuanya dikerjakan, itu menunjukkan sholat kita sempurna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau nggak begitu, menunjukkan sholat yang kita kerjakan belum sempurna. Begitu secara hukum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, engkau melakukan dosa apapun, sebanyak apapun, aku nggak peduli. Aku pasti akan mengampunimu, asalkan kamu masih mau berdoa kepadamu, asalkan kamu masih mengharap rahmatku. Nah, luar biasa. Makanya pantas kalau Allah dikatakan Allah itu lautan ampunan. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis yang berbentuk doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma ya Allah, maghfiratuka bermula ampunanmu, awsa'un itu lebih luas, min dunubi daripada dosa-dosaku. Hamba-hamba Allah melakukan dosa, walaupun dosanya sampai batas langit yang ketujuh, walaupun dosa yang dilakukannya memenuhi alam jagat raya, itu enggak seberapa dibandingkan dengan ampunan Allah. Allah itu maha luas ampunannya, lautan pangampura. Wa rahmatuka arja indi min amalik, dan rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah, lebih aku harapkan ketimbang aku mengharapkan amal ibadahku sendiri. Amal ibadahmu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmatmu ya Allah. Maka ya Allah, aku mengharap rahmatmu, aku mengharap ampunanmu. Hidupku walaupun bergelimang dengan dosa, tapi tetap aku berharap ampunanmu ya Allah. Aku berharap rahmatmu ya Allah. Ibadahmu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmatmu. Itulah sikap seorang hamba yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalu kita mentang-mentang rajin ibadah, sombong merasa suci dari Allah. Naudzubillah min dzalik, takabur kita. Allah nggak suka seperti itu. Walaupun kita ahli ibadah, tapi kalau kita merasa suci. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, aku nggak peduli. Dosamu sebanyak apapun aku nggak peduli. Sepanjang kamu
Masih mau berdoa kepadaku, masih mau bermunajat kepadaku, menangis di hadapanku, mengharap ampunanku, mengharap rahmatku, aku ampuni kamu. Itu yang Allah suka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagot junubuka ananis sama. Seandainya dosa-dosa yang kamu lakukan mencapai batas langit, bahkan memenuhi alam jagat raya, bahkan dosa-dosa yang kamu lakukan lebih banyak daripada buih di lautan, daripada pasir di pantai, bahkan dosa-dosa yang kamu lakukan lebih banyak daripada daun-daunan yang ada di alam dunia. Kata Allah, walaupun dosamu mencapai batas langit, sumahtat patani, kemudian engkau datang kepadaku, kata Allah, engkau datang kepadaku menangis di hadapanku, ghafartu laka makana minka walau bali, ghafartu laka walau bali. Aku tidak peduli dengan dosamu sebanyak apapun, aku akan ampuni asalkan kau datang kepadaku, menangis minta ampun kepadaku. Itulah Allah, Maha Pengampun. Makanya kalau bisa, ya yang tadi saya baca itu diamalkan tuh. Ya syukur-syukur sehari bisa 100 kali lah. Kalau nggak bisa 100 kali, ya 25 kali lah. Nggak bisa 25 kali, ya 15 kali lah. Nggak bisa 15 kali, ya 10 kali lah. Nggak bisa juga 5 kali dong, nggak bisa. Nggak bisa juga 3 kali atuh. Masih nggak bisa 2 kali, jangan sampai enggak. Nggak bisa juga 1 kali, jangan sampai enggak. Baca tiap hari, Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku, rahmatmu lebih aku harapkan ketimbang aku mengharapkan amal ibadahku. Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Wa tub alayya, terimalah tobatku ya Allah. Innaka antat tawwabul ghafur, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha Pengampun. Jadi kita nggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Nggak boleh kita nggak mau mohon ampun kepada Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, minta ampun sama Allah. Perbanyak istighfar, minimal tiap hari beristighfar 100 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wajib atas kalian untuk selalu mengucapkan la ilaha illallah dan untuk selalu beristighfar mohon ampun kepada Allah setiap hari. Perbanyak ucapan la ilaha illallah, perbanyak istighfar kepada Allah, karena sesungguhnya iblis pernah berkata, aku akan membinasakan anak cucu Adam, aku akan membinasakan manusia dengan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Akan tetapi mereka, kata iblis, membinasakan aku dengan ucapan la ilaha illallah dan dengan ucapan istighfar. Maka ketika aku melihat mereka melakukan itu, maka lalu aku binasakan manusia dengan hawa nafsu yang berada di dalam dirinya, sehingga mereka menyangka bahwa mereka berada dalam hidayah Allah, padahal mereka berada dalam tipu dayaku, kata setan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Jadi sepanjang kita terus memohon ampun kepada Allah, sepanjang kita terus beristighfar kepada Allah, selalu membasahi lidah kita dengan banyak beristighfar kepada Allah, maka sebanyak apapun dosa-dosa yang kita lakukan oleh Allah akan diampuni. Asal satu, jangan dosa menyekutukan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikirabil ardi khataya, seandainya engkau datang menghadapku
dengan dosa-dosa seperti tempat-tempat air yang ada di alam dunia, yang ada di permukaan bumi. Tempat-tempat penampungan air yang ada di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, sumur-sumur. Seandainya engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan membawa dosa-dosa yang begitu banyak, bagaikan tempat-tempat air yang ada di permukaan bumi, memenuhi permukaan bumi, kata Allah, summa lakitani la tusriku bi syai'a. Kemudian engkau menjumpai aku, kata Allah. Kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun dari makhlukku. La ataituka bikira pihak maghfiratan. Maka tentu niscaya aku akan memberikan ampunan kepadamu sepenuh tempat-tempat air yang ada di permukaan bumi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqad jaa fil hadis, lan teman-teman nyata jaa wis teko fil hadis ikut tetep ing dalam hadis opo annahu alaihi salatu wassalam satune utawi Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam iku kala ngandika malajiman istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa lajimal istighfar, yang memulajamahkan istighfar, yang membiasakan selalu beristighfar kepada Allah, yang mendawamkan istighfar, yang mengistiqomahkan atau mengistimrorkan atau mengkontinukan istighfar, permohonan ampun kepada Allah setiap hari, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya dari setiap kesempitan, dari setiap kesulitan hidupnya jalan keluar. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuknya dari setiap kesulitan hidup, dari setiap kesempitan hidup yang dihadapinya. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuknya, yaitu untuk orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa min kulli hammin farajan, dan dari setiap kesusahan atau kebingungan, farajan kelapangan. Ketika mendapatkan kesusahan, ketika mendapatkan kebingungan, bingung banget, susah banget, harus kemana, mencari bantuan, mencari pertolongan. Enggak usah bingung-bingung, enggak usah ke dukun, enggak usah kemana-mana, kepada Allah dengan cara diantaranya perbanyak istighfar, maka niscaya Allah akan melapangkan kesusahannya, Allah akan melapangkan kebingungannya. Kemudian yang ketiga, warajaqahu min haitsu la yahtasib, dan bagi orang yang selalu beristighfar kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Yuk kita basahi lidah kita dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga diterangkan dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Wa fi hadisin akhar annahu alaihi salatu wassalam qala ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah
Wa fi hadisin akhar anna alaihi salatu wassalam qala kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, demi Allah kata Rasulullah, inilah astagfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Sungguh kata Rasulullah, sungguh aku selalu beristighfar kepada Allah, selalu memohon ampun kepada Allah, dan selalu bertaubat kepada Allah pada setiap hari lebih dari 70 kali. Itu Rasulullah, manusia paling mulia. Itu Rasulullah, manusia yang paling diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Itu Rasulullah, manusia yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Itu Rasulullah yang notabene oleh Allah dimaksum, dijaga, dipelihara dari perbuatan dosa. Tetap beliau setiap hari selalu beristighfar kepada Allah, selalu bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali. Padahal beliau sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Beliau manusia termulia akhlaknya, tapi tetap beristighfar, tetap bertaubat kepada Allah tiap hari. Nah, ini pelajaran buat umatnya. Kalau Rasulullah saja yang notabene dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa beristighfar, masa kita yang banyak dosa enggak mau beristighfar, malah justru enggak merasa berbuat dosa, padahal dosa kita banyak. Subuh kesiangan dosa di hati, ada perasaan iri sama orang lain, itu dosa. Cuma kita enggak merasa dosa aja. Di jalan berpapasan melihat wanita, istri orang lain pahanya kelihatan, itu dosa. Cuma kita aja nggak merasa berdosa, malah merasa senang lihat tahap wanita lain. Seharusnya kita menangis, itu dosa sebenarnya. Banyak dosa, belum dosa kepada istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada guru. Kita dulu pernah menuntut ilmu dari seorang guru, nggak pernah silaturahim, joledar, nggak pernah mau menemui. Siapa bilang nggak dosa itu? Kita aja nggak merasa berdosa. Kita hanya keras hatinya sehingga nggak merasa berdosa, saking keras hatinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, bahkan Rasulullah bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilaihi. Karena sesungguhnya aku selalu bertobat kepada Allah fil yaumi, pada setiap hari mi'ata marrah 100 kali. Jadi kita jangan lepas istighfar. Minimal tiap hari kita jangan lepas istighfar tiap hari 100 kali. Mau pagi ke, mau siang ke, sore. Pokoknya patokannya tiap hari jangan lepas istighfar 100 kali. Kemudian syukur-syukur tiap malam kita bisa melaksanakan sholat taubat. Usul sunat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Para jamaah, oleh karena waktunya sudah habis, sudah masuk waktu Isya. Jadi kesimpulannya, yuk kita bersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik dosa kecil ataupun dosa besar, baik dosa yang masih teringat ataupun yang sudah terlupakan, baik dosa yang dilakukannya dengan sengaja secara terang-terangan maupun dosa yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yuk kita bersihkan, mumpung kita belum dipanggil oleh Allah. Jangan sampai kita keburu dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, badan kita penuh dengan dosa. Berat pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Sekecil apapun kita mati membawa dosa, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, oleh karena itu, yuk kita terus istighfar, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, perbanyak amal kebaikan, lakukan sholat taubat, agar manakala ajal kematian datang merenggut nyawa kita dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an
astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa jadadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li man hadana wa hadainahu ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min junubina warahmatuka naja min indina min amalina. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabul ghafur. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabul ghafur. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabul ghafur. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adalah Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.